Ini tidak perang dan bukan musuh. Sadis. Sadis. Hukuman apa yang pantas buat Sambo nih? Layak dihukum mati. Ini paket lengkap ini kejahatan. Paket lengkap. Pangkat tinggi, kewenangan luas, duit punya, dan mungkin juga katakan mungkin dia personality yang ditakuti karena misalnya mungkin galak, tukang gampar kali ya. Sejak awal kasus ini mulai ramai, saya sudah memprediksi di beberapa kesempatan diskusi atau di media massa saya udah bilang ini nanti sidangnya akan seru atau dibikin seru dan bertele-tele dan akan makin tampak upaya para pelaku terutama Pak FS bagaimana berbelit-belit. Jadi beberapa sidang itu sejauh penilaian saya ya, walaupun saya tidak mengikuti semua persidangan, beberapa sidang itu seperti mubazir, ya, satu pemeriksaan yang tidak perlu. Dan yang unik lagi, para terdakwa dan terutama penasihat hukum ini seperti saling tunjuk ya pembelaannya. Ini pembelaan yang menurut saya kalau kata anak sekarang tuh nggak banget ini pembelaannya ya. Yang saya bilang gini, seburuk-buruk pembelaan adalah ketika kita menyatakan orang lain melakukan perbuatan yang sama atau kesalahan yang sama. Jadi itu bukan upaya pembelaan yang baik. Itu mau nyeret-nyeret orang. Gitu. Kalau nyeret-nyeret orang artinya kan sebetulnya gini, iya saya pelaku tapi kan nggak sendirian, kamu juga. Gitu. Nah, itu kan menurut saya itu bukan upaya pembelaan. Gitu. Kalau pembelaan itu harusnya bagaimana Bung Anja? Menurut saya begini, dua sebetulnya poin pembelaan. Satu mematahkan dalil, dua mementahkan fakta. Ya. Makanya dalam banyak kesempatan misalnya kalau saya katakanlah ada tersangka, terdakwa, termasuk juga penuntut umum penyidik ngajak diskusi kasus, ya. Itu kalau saya gini, mari kita pahami pasal yang akan diancamkan. Satu. Kedua, unsurnya apa? Ketiga, dari unsur-unsur itu apa yang harus dibuktikan? Keempat, karena sudah tahu apa yang harus dibuktikan, alat buktinya apa? Ya. Yang paling maksimal sehingga tidak ada ruang perdebatan, gitu kan? Jadi misalnya gini, hukum apalagi hukum pidana ya, itu kan logis sistematis, Mas Ahmad. Misalnya gini, kalau kita bicara pasal pembunuhan 338, 340, pembunuhan itu kan nyawa melayang, maka orang hanya bisa diancam pidana pembunuhan kalau memang ada yang nyawanya melayang alias mati. Mati harus dibuktikan dengan adanya mayat, kan gitu. Tuh. Jadi tidak mungkin kita bicara pasal pembunuhan kalau mayatnya nggak ada. Ya. Maka di kasus ini kan gini, ada orang mati, ada, mayatnya ada, jelas, gitu ya. Yosua. TKP jelas, ya kan. Orang-orang yang pada saat peristiwa ada di situ semua, ya, jelas siapa-siapa. Walaupun saling bantah mengenai peran, tapi tidak ada yang membantah mengenai keberadaan. Ya kan? Jadi yang dibantahnya perannya? Iya, yang dibantah cuma peran, gitu kan? Saya nembak, gitu. Tapi bukan tembakan saya yang mematikan, kan gitu. Nah, sementara yang lain bilang saya nggak ikutan nembak, tapi ada di situ, ya kan? Menyaksikan. Nah, lalu ditanya satu sama lain, yang Anda saksikan apa? Oh ternyata berbeda-beda keterangannya. Yang ini bilang si A yang nembak, yang ini bilang si B nembak, yang ini bilang si A nggak nembak, si B saja. Ini kan begitu. Tapi tidak ada yang tidak ada yang secara hukum betul-betul bisa mematahkan. Jadi dari sekumpulan keterangan termasuk olah TKP itu kan ada fakta-fakta yang katakanlah tidak bisa dibantah. Ya. Orang matinya tidak bisa dibantah. Matinya kenapa? Ditembak. Gitu kan? Ditembak. Tidak ada yang bisa bantah. Mati karena ditusuk atau ditembak. Nah, sekarang yang nembak siapa? Setidaknya sejauh pengamatan saya ada satu orang yang sudah mengaku menembak dan dia sendiri tidak membantah, Eliezer, kan gitu. Pak Sambo ikut nembak nggak ya? Pak Sambonya tidak pernah mengakui perbuatannya, ya kan? Tapi Eliezer bilang beberapa saksi lain ikut nembak. Nah maka kan gini, kalau kita bicara hukum, pembunuhan sudah pasti ada ini 338, direncanakan atau tidak, kan gitu. Apa sih berencana itu? Yang paling sederhana teori mengenai perencanaan itu kan bilang begini, bahwa yang dimaksud dengan rencana adalah
Gitu. Ada waktu bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang, membayangkan, mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan supaya tujuan jahatnya tercapai alias sempurna. Ada waktu berpikir dengan tenang. Ya. Seberapa panjang waktunya? Hukum tidak mengatur panjang pendeknya, ya. Tapi ada waktu untuk berpikir dengan tenang sekejap saja. Yang sekejap itu harusnya dia lapor, dia tidak lapor, malah mengeksekusi sendiri. Itu sudah perencanaan. Beda dengan pembunuhan biasa di 338 yang sifatnya spontan, gitu kan? Begitu dicolek, tusuk, itu spontan, gitu kan? Walaupun orang akan mempertanyakan, kok nenteng-nenteng pisau sehari-hari, kan begitu, ya. Tapi kan unsur berencana itu selain bahwa dia sudah menduga perbuatannya, dia sudah membayangkan, ya, ada waktu berpikir. Kan harusnya begini, begitu dengar istrinya misalnya benar dilecehkan, saya mesti ngapain ya? Kan gitu, lapor polisi deh, ya. Oh tapi buktinya sulit, nanti nama baik istri, nama baik saya makin tercemarkan. Nah, tapi kan dia penegak hukum, gitu kan? Masa dia nggak percaya dengan pekerjaannya sendiri? Kan gitu. Apalagi dengan jabatan dan pangkatnya yang tinggi, kasarnya kalau dia mau rekayasa bahwa pelecehan perkosaan ini benar ada, kan menurut saya tidak sulit. Kan gitu. Atau yang paling konyol, dia minta tolong aja kepada teman jenderal lain, cobalah tolong tugaskan Joshua ini ke Papua lah, biar dia mati ditembak di sana. Itu lebih kan halus. Iya, kalau mau apa ya? Ya kalau mau halus gitu, kalau mau halus. Tapi kan ini ternyata, jadi kata kuncinya gini sebetulnya, seandainya memang pelecehan atau perkosaan ini ada, kapan Pak Sambo dengernya? Di Magelang, di situ, gitu. Jadi kita mau lihat jeda waktu, adakah ruang waktu dari ketika dia mendengar sampai dia melakukan tindakan itu, gitu kan? 10 menit, 20 menit, 30 menit cukup menurut saya untuk adanya sebuah perencanaan, kan gitu. Jadi secara sederhana begini sebetulnya. Sulit sekali membantah adanya pembunuhan berencana. Sulit sekali membantah. Dari fakta itu tadi, ada ruang waktu yang cukup. Ya, dia masuk ke sana. Apalagi gini, konon dia minta, Ricky Rizal ya, tembak. Wah saya nggak kuat jenderal. Gitu. Dari situ keluar, kalau gitu panggil si Anu. Itu kan ruang waktu yang sangat cukup. Gitu kan. Untuk dia berpikir, apa sih seharusnya yang harus saya lakukan nih, kalau memang istri diperkosa atau mengalami kekerasan seksual. Gitu. Apalagi dia penegak hukum, dia tahu dong harusnya apa yang dilakukan, gitu. Jadi gini, pertama misalnya contoh ya, bukti foto Joshua ke klub malam. Secara hukum itu membuktikan apa sih? Fakta apa? Menurut saya cuma satu, bahwa fakta Joshua ke klub malam saat itu di foto itu, ya, gitu kan? Dan itu tidak bisa jadi melebar ke fakta-fakta lain, iya, gitu ya. Nah cuma kan saya begini. Saya ngelihat gini, kan apa ya, sering terjadi dan ada semacam apa ya, ada gium ya atau kata-kata ungkapan. Kalau kita tidak bisa mematahkan pendapatnya, kita rusak profilnya, reputasinya, gitu ya, reputasinya, supaya orang kemudian nggak percaya dengan apa yang dia omong. Kita nggak bisa matahin omongannya, maka kita runtuhkan reputasinya, kan gitu. Nah jadi kan gini, saya membayangkan Joshua ini bukan orang yang baik-baik amat kok, gitu. Dia suka ke klub malam, gitu. Setidaknya ada satu foto, 10 foto pun, 100 foto pun, itu cuma membuktikan bahwa Joshua suka ke klub malam, titik. Bukan membuktikan, bukan kemudian meruntuhkan bahwa tidak terjadi pembunuhan berencana. Iya, tidak berencana, atau katakanlah mungkin juga gini, sedang mengarahkan pada mungkin loh orang ini melakukan pelecehan seksual atau perkosaan. Oke. Dia mau gitu mengarahkan ke sana. Iya, tapi kan ya balik lagi saya bilang, foto itu menggambarkan apa? Cuma menunjukkan bahwa Joshua sedang di klub malam. Yang mana? Yang ada di foto itu. Di tanggal-tanggal lain, waktu-waktu lain tidak juga bisa dibuktikan. Bahkan gini, tidak bisa membuktikan bahwa Joshua hobi ke klub malam. Jangan-jangan cuma satu itu, karena fotonya cuma satu. Atau jangan-jangan juga dijebak datang ke klub malam. Atau jangan-jangan hasil rekayasa foto dan lain-lain gitu kan ya. Sehingga ya itu contoh misalnya saya melihat ini bukti yang disodorkan ini ingin membuktikan apa ya gitu. Kan gini, dihadirkan oleh pengacara Ferdy Sambo dan Ibu Putri. Ya kan? Berarti kan sebetulnya poin pembelaan dia adalah mematahkan dakwaan bahwa Pak FS dan Bu Putri adalah pelaku pembunuhan. Matahkan.
Nah ini dalam konteks membantah Pak Ferdi Sambo Putri terlibat pembunuhan ini, foto ini perannya apa? Gitu. Apakah mau menunjukkan Joshua ini orang jahat yang tuh lihat suka ke klub malam sehingga layak dibunuh? Nggak bisa juga. Kan gitu. Orang jahat juga kan berhak atas perlindungan hak asasi. Gitu kan. Sampai dia diputus bersalah oleh hukum. Kalau sampai memang itu upaya untuk meruntuhkan reputasi korban, satu, tidak ada kaitan dengan pembelaan Pak Sambo dan Bu Putri dalam konteks keterlibatan pembunuhan. Kedua, malah berpotensi itu tadi masuk ke ruang penghinaan terhadap orang mati. Gitu. Walaupun ini dilakukan di dalam konteks pembuktian di pengadilan, ya. Jadi ini upaya hukum, tapi kan upaya hukum juga harus terukur. Dalam batas-batas mana pembelaan itu harus dilakukan. Nggak berarti ngebela orang terus boleh mati-matian, jungkir balik, sirkus dan lain-lain. Kan ada batas-batasnya, dan para advokat itu kan punya kode etik yang harus dijaga. Ya. Apapun perintahnya. Kita lihat faktanya bagaimana. Kan itu. Ke Ricky Rizal katanya menawarkan, bukan perintah. Itu kok menawarkan? Gitu kan. Sungguh pun benar menawarkan. Dia menawarkan apa sih? Menawarkan nembak. Buktinya Ricky Rizal bilang saya nggak kuat. Gitu. Terus ke Eliezer dia bilang tidak merintah nembak. Dia bilangnya hajar. Loh, ke Ricky dia suruh tembak, menawarkan penembakan. Ke Eliezer dia perintah hajar. Ini aja sudah tidak konsisten. Gitu. Jadi kan ya kalau kita lihat proses pengadilannya, saya pingin kita semua sadar ya, seseorang melakukan kejahatan itu tidak sebegitu mudah membuktikannya. Apalagi kalau kejahatannya dilakukan oleh penegak hukum. Apalagi kalaulah sudah dia penegak hukum, dia menghilangkan bukti. Gitu kan? Dia menggunakan kewenangannya untuk menghilangkan alat. Menghilangkan, mempersulit. Nah, maka lihatlah apa yang terjadi sekarang. Ya kan? Jadi panjang, bertele-tele, ini harus dibuktikan, itu harus dibuktikan, dan lain-lain. Inilah akibat kejahatan dilakukan oleh orang yang pangkatnya tinggi, kewenangannya luas, ditakuti orang, dan lain-lain. Dan termasuk aparat penegak hukum. Iya. Nah, maka saya bilang apa? Publik, termasuk para penegak hukum yang mengadili ya, jaksa dan terutama hakim, harus sadar bagaimana proses pengadilan ini jadi begini, gara-gara pelakunya yang profilnya seperti ini. Kan gitu. Lihat berapa orang ikut jadi korbannya, kena obstruction of justice dan lain-lain. Ya, atau kalaupun tidak kena pidana obstruction of justice, dia kena sanksi etik dan lain-lain. Lihat tuh, gitu kan? Itu akibat ya? Itu akibat. Itu dari pelaku kejahatan yang pangkatnya tinggi, kewenangannya luas, ditakuti dan mungkin juga uangnya banyak dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau saya gini, kalau ini pembunuhan 338 yang ancaman pidananya 15 tahun. Ini layak kena maksimal 15 tahun. Kenapa? Kalau dia 338. Kalau dia 338, berbelit-belit. Gitu kan? Gitu. Kalau nggak berbelit-belit, dia mengakui ya katakanlah mungkin 10 tahun, 7 tahun. Ini berbelit-belit. Gitu kan? Nah sekarang kalau 340, kan saya tadi bilang, menurut saya sih perencanaannya terpenuhi nih. Ya. 340 kan pilihannya bisa mati atau seumur hidup. Gitu ya. Atau 20 tahun. Ya. Nah sekarang kalau dia terbukti pembunuhan berencana, menghilangkan bukti pula, berbelit-belit pula, gitu ya, lempar sana lempar sini, seret sana seret sini pula, ini sih nggak aneh kalau hukumannya maksimal nih, gitu, mati atau mungkin ya terlepas dari perdebatan pro kontra pidana mati, ini seumur hidup nih, gitu. Jadi kalau menurut kacamata Bang Ganjar sebagai pakar hukum pidana, ini sudah jelas ya sebenarnya. Kalau 340 menurut saya sudah jelas. Gitu ya. Jadi dan sudah jelas juga peran Sambo. Sudah jelas peran Sambo. Kan gini, dialah yang punya kepentingan atas peristiwa hilangnya nyawa. Kan gitu. Kalau dia bilang, saya nggak menghendaki nyawa Joshua hilang kok, saya cuma mau ngasih pelajaran. Dia perintahkan semua, singkirkan pistol, singkirkan semua alat yang bisa mengakibatkan mati. Suruh berantem aja 1 lawan 1. Atau ikat kita gebukin. Kan gitu. Tapi kan faktanya di TKP, ya, ada yang dia tawarkan untuk nembak, ada yang dia perintahkan hajar, ada alat yang namanya pistol yang patut diduga kalau digunakan mengakibatkan mati. Kan gitu. Tuh, jadi justru begini, seandainya kita berpegang pada perintahnya hajar, kan gitu.
Hajar apa yang dimaksud? Dia yang harus membuktikan apa hajar. Kalau kita kan cukup berpegang, iya Anda perintahnya hajar, orangnya mati. Gimana Anda mau bantah bahwa perintah Anda adalah menghilangkan nyawa? Kan gitu. Faktanya mati. Matinya dia apa? Ditembak. Gitu. Oh, saya nggak perintah nembak, tapi ke Ricky Rizal Anda menawarkan tembak. Gitu. Maka kan sulit jadinya. Oh, ke Eliezer bukan perintah tembak, perintahnya hajar. Gitu. Hajar sambil Eliezernya sudah pegang pistol lagi. Kan gitu. Kalau Eliezer nggak pegang pistol, hajar. Oh, mungkin digebuk kan gitu. Udah pegang pistol, hajar. Gitu. Kan proses itu harus kita lihat gitu ya. Kasih pistol, hajar. Dengan kalau tidak dikasih pistol, hajar. Gitu. Atau hajar, kasih pistol, baru ditembak. Gitu. Dengan kalau hajar, kasih busur panah, misalnya. Hajar, kasih pisau, apalagi. Gitu. Mereka kan perintahnya jelas sebetulnya. Dengan alat yang ada di tangan, dengan benda-benda yang ada di situ, bukti-bukti, kan cukup. Memang kalau mau sempurna, kita perlu lihat satu persatu. Tembakan mana yang mematikan. Kalau bisa dibuktikan, lebih baik. Tapi faktanya ada orang mati ditembak. Itu aja. Penembaknya sudah ngaku, iya saya nembak. 3 atau 4 kali, kan dia bilang gitu, kata Eliezer. 3 atau 4 kali. Gitu. Jadi kalau menurut Bang Ganjar, agak sulit ya tadi si Eliezer termasuk Eliezer terlepas dari jeratan karena perintah jabatan itu ya? Tetap perannya tergambar. Perintah jabatan tidak bisa diterima, menurut saya, pasal 51 ayat 1 maupun ayat 2 ya, perintah jabatan yang sah maupun perintah jabatan yang tidak sah yang dilakukan atas dasar itikat baik. Atas dasar itikat baik apa yang dia harus bayangkan itu diperintahkan nembak kok, masa menghilangkan nyawa? Kan Eliezer tidak dalam situasi di mana dia harus menduga ini orang layak ditembak. Itu. Ya kan? Pasal 51. Lalu ada yang bawa pasal 48. Gitu ya, daya paksa. Ya di pasal 48 itu kan memang ada yang namanya overmah mutlak. Tapi yang diterima sebagai dasar penghapus itu yang mutlak loh. Yang relatif tidak diterima. Yang mutlak itu yang mana sih? Ketika orang tidak punya pilihan lain selain melakukan tindak pidana. Itu. Ya menurut saya daya paksa tidak bisa. Karena daya paksa itu kan ini dipengaruhi pikirannya. Bukan dikasih senjata nembak. Gitu. Ya, jadi pikiran yang dipengaruhi. Bela paksa sudah jelas tidak. Bela paksa atas apa? Joshua tidak melakukan pengancaman, serangan yang melawan hukum, enggak kok. Gitu. Tuh, makanya kalau melihat beberapa ya, sampai Komnas HAM turun tangan, ya konon Joshua itu kan sudah menyerah dan minta ampun. Masih ditembak. Apa itu kalau bukan pelanggaran HAM? Sadis ya itu? Sadis. Karena orang sudah nyerah tetap ditembak. Di saat perang saja, musuh yang sudah menyerah tidak boleh dianiaya. Ini tidak perang dan bukan musuh. Jadi menurut Bang Ganjar ini pembunuhan yang sadis. Sadis. Oleh karena itu dia bisa terpenuhi pemberatannya. Iya. Unsur hukuman pemberatan. Seberat-beratnya bisa dijatuhkan. Oke. Iya. Kalau begitu karena dia bisa memenuhi unsur pemberatan, kalau menurut Bang Ganjar, hukuman apa yang pantas bagi terdakwa Sambo? Ya. Ini kan dia terpenuhi nih, menurut Bang Ganjar. Sambo ini terpenuhi unsur 340-nya ya, pembunuhan berencana. Oleh karena itu pertanyaan saya, hukuman apa yang pantas buat Sambo nih? Prediksi saya, kalau bicara pantas. Bukan prediksi, kepantasan. Ya, kalau kepantasan, menurut saya pidana mati pantas. Jadi Sambo menurut Bang Ganjar sebagai seorang pakar hukum pidana pantas dihukum mati. Oke, itu kepantasan ya. Kalau prediksi saya seumur hidup. Oke, jadi gitu. Kalau kepantasan yang seharusnya mati dilakukan hakim, karena lengkap. Menghilangkan nyawanya ada, unsur perencanaannya ada, melibatkan orang lain ada. Menghilangkan bukti ada, walaupun memang semua pelaku kejahatan pasti menghilangkan bukti. Ya, jadi atas perbuatannya menghilangkan kejahatan, tidak ada hukuman tambahan kepada Sambo. Karena memang secara hukum semua pelaku kejahatan pasti akan menghilangkan bukti, mencoba melarikan diri dan lain-lain, gitu ya. Tapi di pengadilan berkelok-kelok dia. Nah, inilah jadi hal yang memberatkannya, gitu kan. Jadi kita lihat yang tadi saya bilang, kita lihat bagaimana proses pengadilan ini jadi berpanjang-panjang. Ya karena dia melibatkan anak buah ini itu semua. Dan lihat juga dampaknya. Bintang 2 berapa orang kena dipecat, bahkan kena obstruction of justice, yang kombes, yang ini yang itu. Bahkan ada lulusan terbaik dari Akpol. Gitu kan.
Dan lihat dampak-dampak lainnya, gitu kan? Sebuah perbuatan kan gini, kalau pembunuhan berencana sama dia sendiri aja udah selesai lah. Ini dia libatkan orang lain. Seakan-akan dia sadar betul nggak pingin tangannya kotor. Kan? Belum lagi dia coba rekayasa bahwa seakan-akan ada tembak-menembak. Nah itu, kurang jahat apa ini ya? Gitu ya. Kurang kejam apa? Kurang sadis apa? Gitu ya. Kurang dahsyat apa? Sampai semua dilakukan. Ya kan? Olah TKP pun terganggu. Ya, dengan ya, kan mungkin dia nggak usah perintah, dia diri di situ aja, siapa yang berani? Kadif Propam pula, gitu. Jadi ini kalau bahasa saya ini mungkin ini paket lengkap ini kejahatan. Paket lengkap. Agak susah diterima common sense ya. Iya, kok dahsyat bener ya. Walaupun gini, saya mencoba memahami bahwa semua pelaku kejahatan pasti mencoba menghilangkan bukti. Tapi lihat bagaimana dengan kedudukan ini tadi saya bilang ya, pangkat tinggi, kewenangan luas, duit punya. Dan mungkin juga katakan mungkin dia personality yang ditakuti karena misalnya mungkin galak, tukang gampar kali ya, gitu. Jadi semua orang itu, walaupun saya tetap bilang ini ya, itu semua yang terlibat di TKP itu salah juga, olah TKP salah juga, gitu. Harusnya kan kalau profesional begitu datang pembunuhan di lokasi rumah Pak Ferdy Sambo, Pak, Bapak minggir lu, kami mau olah TKP. Begitu dia nggak suruh minggir, nggak profesional. Udahlah nggak suruh minggir, diperintah-perintah. Ini tolong dibersihin, ini hapus. Wah ini bukan nggak profesional lagi. Ini tindak pidana nih, obstruction of justice. Oke, Bang Ganjar, ini sudah di ujung. Berarti menurut Bang Ganjar sebagai ahli hukum pidana, bahwa kasus ini pantas dan Bang Ganjar setuju hukuman mati. Layak dihukum mati. Nah, cuma memang jadi agak membingungkan atau publik akan bereaksi apa? Kan saya bilang tadi ya, dalam turut serta itu hukumannya harus sama. Oke. Gitu. Jadi semuanya. Nah, di pembunuhan berencananya, ya. Oke. Gitu. Tapi Pak Ferdy Sambo ini kan ada hal-hal yang memberatkan tadi itu. Oke. Gitu ya. Dia bisa agak berbeda sedikit karena ada hal yang memberatkan. Nah, makanya dia yang harus maksimal hukuman. Karena saya mikir gini, ini kalau Eliezer, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dihukum mati juga, pasti publik bereaksi. Nggak adil. Tapi gini, bukan begitu cara melihat keadilan. Polisi mau baru kayak mau lama kayak begitu dia dilantik jadi polisi, tanggung jawabnya besar. Mau muda kayak mau tua kayak begitu dilantik lulus jadi polisi, tanggung jawabnya besar. Gitu. Nah, orang harus sadar tanggung jawabnya besar. Gitu. Resikonya besar termasuk yang kayak begini. Gitu.